Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan pegawai bebas Kota Pekanbaru, selamat pagi semua. Semoga hari ini keadaannya dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun kita jauh, tapi kita insya Allah akan tetap dekat. Walaupun PPKM, tapi tetap semangat untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Hari ini ada hal yang menarik akan kita dapatkan sharing knowledge dari rekan kita, Ibu Desi Supriya. Nanti saya berharap teman-teman bisa mengikutinya dengan cukup menarik karena materinya hari ini. Nanti dia akan ada sesi tanya jawab. Dan saya yakin ini akan bermanfaat banget nanti untuk kita semua. Oke. Untuk Bu Desi, apakah sudah siap? Jangan Bu Desi ya, tua banget. Untuk Dek Desi udah siap? Udah, Bang. Ya, oke. Bang ya, Bang? Oke. Kepada Desi, kita silakan. Terima kasih. Izin share screen ya, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Ajit dan Pak Diro atas kesempatan yang telah diberikan kepada tim Neraca untuk bisa sharing knowledge lagi tentang PDRB dan pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya, slide-nya udah kelihatan belum ya Pak? Bu? Sudah jelas. Oke, kasih. Nah, kalau kemarin kan kita udah bahas tentang PDRB, pengertian PDRB, pengertian PDB, pengertian NTB. Nah, kali ini kita mau fokus untuk bahas tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman agak bingung, ada PDRB, ada ADHB, ada ADHK, ada pertumbuhan, ada struktur. Nah, itu seperti apa sih hubungannya satu sama lain? Nah, kali ini Desi akan buat sedikit alur yang sederhana supaya kita lebih mudah untuk memahami tentang PDRB dan apa hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, PDRB itu ada dua. Yang pertama, ada yang menurut lapangan usaha, dan yang kedua, ada yang menurut pengeluaran. Nah, baik PDRB menurut lapangan usaha maupun menurut pengeluaran, masing-masing punya turunan yang sama. Apa aja turunannya? Yang pertama, ada namanya PDRB atas dasar harga berlaku, dan ada PDRB atas dasar harga konstan. Bedanya apa? Bedanya, kalau PDRB atas dasar harga berlaku, untuk perhitungannya menggunakan harga tahun berjalan. Misalnya, PDRB tahun 2020, harga yang digunakan untuk perhitungan adalah harga barang dan jasa pada tahun 2020. Kalau PDRB 2019, berarti yang digunakan harga tahun 2019. Sedangkan kalau atas dasar harga konstan, harga yang digunakan adalah harga pada tahun dasar. Tahun dasarnya tahun berapa? Tahun dasarnya itu tahun 2010. Jadi, mau tahun berapapun, harga yang digunakan tetap harga pada tahun 2010. Seperti itu. Nah, atas dasar harga berlaku, nanti akan menurunkan satu variabel disebut dengan struktur ekonomi atau biasa disebut dengan distribusi. Kemudian, kalau dari PDRB atas dasar harga konstan akan menurunkan dua variabel. Yang pertama pertumbuhan ekonomi dan yang kedua sumber pertumbuhan ekonomi. Nah, disinilah hubungan atau turunan PDRB dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi, PDRB dan pertumbuhan ekonomi itu saling terkait satu sama lain. Nah, kalau hubungan PDRB ADHB dengan PDRB ADHK, nanti dia akan menghasilkan satu variabel yang disebut sebagai laju implisit. Nah, seperti itulah kurang lebih turunan PDRB dan turunannya. Oke, nah kali ini kita akan fokus membahas satu variabel, yaitu pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi itu apa sih sebenarnya? Pertumbuhan ekonomi itu secara sederhananya adalah pertambahan atau pengurangan
jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha dalam suatu wilayah selama periode tertentu. Nah, periodenya ada 2. Pertama setiap triwulan, kemudian yang kedua setiap tahun. Nah, untuk level nasional, pertumbuhan ekonomi yang dirilis itu ada 2, setiap triwulan dan setiap tahun. Sementara untuk level kabupaten, untuk level nasional dan provinsi, merilis pertumbuhan ekonomi itu setiap triwulanan dan setiap tahunan. Sementara untuk level kabupaten kota, pertumbuhan ekonomi itu dirilis setiap tahun. Jadi hanya ada yang tahunan, nggak ada yang triwulanan. Oke. Nah, sampai sini kita lihat lagi pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang kemarin udah sempat kita bahas kilas. Nah, di sini terlihat Kota Pekanbaru pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 4,38%. Di sesi sebelumnya kita udah pernah bahas bagaimana menyebut negatif, menyebut melambat, atau menyebut tumbuh. Nah, kalau di sini karena dia negatif, artinya menyebutnya sebagai kontraksi. Jadi, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 terkontraksi sebesar 4,38%. Minusnya nggak usah dibaca lagi, jadi cukup disebut dengan kontraksi. Nah, kalau di sini kita perhatikan, dari tahun 2014 hingga 2019, pertumbuhan ekonomi itu selalu lebih tinggi daripada Provinsi Riau. Selalu di atas Provinsi Riau. Pada tahun 2020, perekonomian Kota Pekanbaru anjlok sangat dalam dibanding Provinsi Riau yang pada tahun yang sama mengalami kontraksi sebesar 0,20%. Sementara Kota Pekanbaru 4,38%. Nah, apa penyebabnya? Nah, sebelum kita bahas apa dulu penyebabnya, mungkin kita bisa lihat dulu struktur ekonomi Kota Pekanbaru. Nah, kalau kita bicara struktur, berarti itu diambil dari PDRB atas dasar harga berlaku. Nah, dari struktur ekonomi terlihat bahwa 3 kategori besar yang dominan bagi Kota Pekanbaru itu adalah konstruksi, perdagangan, dan industri pengolahan. Nah, ketika struktur ekonomi Kota Pekanbaru ditopang oleh 3 lapangan usaha ini, dan ketika lapangan usaha ini tumbuh negatif atau terkontraksi, maka akan membawa Kota Pekanbaru secara keseluruhan tumbuh terkontraksi secara umum. Nah, kalau kita jabarkan per kategori, jadi kan kalau PDRB lapangan usaha ada 17 kategori, ada 17 lapangan usaha. Nah, pada tahun 2020, kalau kita jabarkan laju pertumbuhan setiap kategorinya, bisa dilihat kalau ternyata ada sekitar 8 lapangan usaha yang mengalami kontraksi atau yang tumbuh negatif pada tahun 2020. Apa saja itu? Nah, yang paling besar itu adalah jasa perusahaan. Kemudian, akomodasi dan makan minum. Akomodasi dan makan minum ini hotel, restoran. Nah, seperti yang kita tahu, tingkat okupansi hotel saat tahun 2020 itu turun drastis, di mana saat itu adanya, nanti kita bahas penyebabnya. Oke. Nah, kemudian ada jasa lainnya yang tumbuh negatif, mengalami kontraksi. Kemudian lapangan usaha transportasi dan perdagangan. Kemudian konstruksi. Kemudian pertambangan, kemudian administrasi pemerintahan. Nah, 8 lapangan usaha ini tercatat mengalami kontraksi pada tahun 2020. Tapi ada juga lapangan usaha yang tumbuh positif pada tahun 2020. Apa aja itu? Yang paling tinggi adalah jasa kesehatan. Jasa kesehatan bahkan tumbuh di atas 30% pada tahun 2020. Nah, ini mungkin bukan sesuatu yang menggembirakan juga, karena jasa kesehatan tumbuh itu karena tingginya pasien COVID pada saat itu. Jadi, pasien COVID di rumah sakit itu mengalami peningkatan. Akibatnya jasa kesehatan tumbuh tinggi pada tahun 2020. Ada lagi yang tumbuh tinggi pada tahun 2020. Apa itu? Lapangan usaha informasi dan komunikasi. Pada tahun 2020 kita ingat penerapan WFH
kemudian SFH, school from home, work from home. Nah, secara tidak langsung itu meningkatkan penggunaan paket internet. Nah, akibatnya makanya lapangan usaha informasi dan komunikasi tumbuh tinggi pada tahun 2020. Nah, sebanding juga dengan pertumbuhan listrik pada tahun 2020 yang tumbuh hampir 10%. Jadi penggunaan internet sebanding dengan penggunaan listrik. Peningkatan penggunaan internet sebanding dengan peningkatan penggunaan listrik. Demikian juga untuk lapangan usaha yang lain. Nah, walaupun ada 9 lapangan usaha yang tumbuh positif dan 8 yang tumbuh negatif, tapi dia membawa pertumbuhan ekonomi Pekanbaru itu terkontraksi 4,38%. Kenapa? Kita ingat lagi tadi di struktur. Struktur ekonomi Pekanbaru kan ditopang oleh perdagangan, konstruksi, dan industri pengolahan. Nah, walaupun industri pengolahan tumbuh positif, tapi ketika konstruksi dan perdagangannya tumbuh negatif, dia akan tetap membawa pertumbuhan Pekanbaru itu negatif, karena proporsinya yang tadi besar. Oke, nah apa sih penyebab terkontraksinya perekonomian Pekanbaru tahun 2020? Nah, yang pertama itu kita kenal pada saat awal-awal. Kenapa, Bang? 2 menit lagi. Oke, terima kasih, Bang. Yang pertama PSBB, kemudian PSBM, kemudian yang ketiga pemberlakuan shift kerja, yang keempat penutupan tempat hiburan, mal, bioskop, hotel, bandara. Kemudian yang kelima, pembatalan keberangkatan jemaah haji. Dan yang keenam, pembatasan masyarakat untuk beribadah. Nah, seperti yang kita lihat, sebenarnya keenam peraturan ini sama untuk semua wilayah. Tapi kenapa Pekanbaru anjlok perekonomiannya? Karena kondisi Pekanbaru yang dominan pada sektor jasa dan padat penduduk. Nah, kalau kita lihat, penyebab kontraksi ini adalah peraturan atau pelarangan yang mengurangi mobilitas, yang memaksa kita untuk mengurangi mobilitas, memaksa kita untuk mengurangi interaksi. Nah, karena hal-hal tersebut, dan semua kategori yang dominan di Pekanbaru adalah sektor jasa, yang membutuhkan mobilitas, yang membutuhkan interaksi, makanya ekonomi Pekanbaru tumbuh paling dalam, menyebabkan Pekanbaru mengalami kontraksi ekonomi paling dalam di antara kabupaten kota lain di Riau. Nah, ini adalah publikasi dari BPS Kota Pekanbaru mengenai pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru tahun 2020. Nah, Bapak Ibu yang mungkin masih penasaran dan ingin mendapatkan penjelasan lebih, mungkin bisa membaca publikasi ini di website BPS Kota Pekanbaru. Oke, segitu aja sharingnya. Mudah-mudahan bisa diterima dan dipahami dengan baik. Baik, Bang Aris. Oke, terima kasih Desi. Kasih tepuk tangan dulu. Wih, cakep banget. Jadi hari ini kita baca Taman Pengetahuan ya, kalau PDRB itu ada terbagi dua, atas dasar harga berlaku sama harga konstan. Nah, yang difokuskan hari ini mengenai pertumbuhan ekonomi. Sekarang kan lagi ngebahas tuh soal pranknya pertumbuhan ekonomi yang dirilis sama BPS. Ternyata udah ada penjelasan ya, kalau Des, minta tolong share screen-nya matiin, Des. Jadi pertumbuhan ekonomi itu year on year ya, jadi dibandingin dari tahun sebelumnya. Jadi kenapa minus 4,3 bukan minus ya, kontraksi 4,38 itu jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, seperti itu. Banyak tadi mulai dari sektor-sektor mana saja yang terdampak dan penyebab-penyebabnya. Nah, mungkin bagi teman-teman nih yang pengen tahu lebih lanjut, tadi kan kata Desi baca buku tuh, publikasi BPS yang bisa diakses di websitenya BPS di pekanbarukota.bps.go.id.
Nah, tapi sekarang mumpung masih ada narasumbernya yang Yahut ini, silakan nih teman-teman yang mau coba nanya langsung kepada Desi. Silakan kepada Desi, kepada teman-teman nih, ada yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi. Silakan. Ya, saya bertanya, Aris. Oke, Pak Manurung, silakan. Oke, baik. Selamat pagi, teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat. Desi bisa share screen yang tadi, slide yang tadi yang mengenai pertumbuhan dan kontraksi. Silakan deh, yang ada. Yang ini Pak ya, Diro, Pak, habis ini siap-siap ya Pak Diro. Yang ada itu grafiknya. Siap-siap, ini ya, Pak. Belum, enggak. Satu terus lagi. Yang XY. Ya. Oke, Pak. Nah, kalau kita lihat kan yang kontraksi itu salah satunya konstruksi ya. Iya, Pak. Nah, tetapi ada hal yang kontradiktif menurut saya, di mana real estate ada pertumbuhan positif saya lihat ya. Nah, yang saya maksud di sini, real estate ini kan sedikit banyak berhubungan dengan konstruksi. Ya, misalnya developer dan juga mungkin persewaan juga ada ya. Nah, itu yang saya perhatikan, konstruksi itu kan jauh kontraksinya. Sementara real estate yang biasanya sejalan dengan konstruksi, kok bisa dia tumbuh positif gitu. Mohon dijelaskan, karena seperti kita tahu real estate juga seperti saya ulang tadi, dia berhubungan dengan konstruksi dan juga dengan perdagangan juga kan kontraksi. Nah, real estate juga kan banyak juga hubungannya dengan perdagangan, karena di sana kan ada persewaan. Mohon dijelaskan kenapa real estate itu masih tumbuh positif sementara faktor pendukung ke real estate-nya mengalami kontraksi. Terima kasih, Desi. Oke, terima kasih Pak Manurung. Langsung aja dijawab dulu, Des. Boleh. Terima kasih Pak Man atas pertanyaannya, Pak. Mungkin ya Pak, suatu hal yang berbeda, kenapa konstruksinya tumbuh negatif, sementara real estate-nya tumbuh positif tapi kecil. Nah, kalau konstruksi, ini di dalamnya itu termasuk belanja barang modal oleh pemerintah. Nah, jadi belanja barang modal, belanja kemudian PMTB dari pemerintah, contohnya pembangunan jalan, pembangunan gedung pemerintah. Nah, itu yang kita tahu pada tahun 2020 itu adanya pengurangan dana, kemudian adanya pembatalan pembangunan. Nah, akibatnya realisasi pemerintah, APBD pemerintah untuk kategori untuk barang dan jasa itu mengalami penurunan. Nah, kenapa real estate-nya positif tapi kecil? Nah, ini kalau real estate ini lebih ke tidak konstruksinya, Pak. Kalau real estate itu lebih ke barangnya sudah ada, seperti misalnya jasa sewa, jasa rumah sewa, rumah kontrakan, kemudian rumah dibeli oleh developer, rumah dibeli oleh konsumen. Nah, itu masuknya sebagai real estate. Jadi, real estate itu adalah lanjutan setelah konstruksi, Pak. Jadi, kalau dia sudah dibangun, misalnya katakanlah dia perumahan, satu rumah, sudah dibangun, selesai dibangun, kemudian terjual atau terisi, itu larinya ke real estate, Pak. Katakanlah mungkin dia bangunnya tahun 2019, berarti konstruksi tahun 2019. Terjualnya satu unit misalnya tahun 2020. Nah, terisi atau terjualnya tahun 2020 itu masuknya di real estate, Pak. Gitu. Jadi dia sudah dua tahap yang berbeda gitu, Pak. Demikian Pak penjelasannya, Pak. Ya. Oke, terima kasih Desi. Nah, terus ini Pak Sudiro, silahkan Pak Sudiro. Terima kasih Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih sekali nih ya ada forum ini. Paling tidak kita bisa saling sharing ya, saling mengingatkan
dan saya juga mungkin bisa bercerita gitu ya, pengalaman kita dulu seperti apa gitu. Mungkin luar biasa nih ya. Mungkin Bu Desi nanti bisa diceritakan lagi disampaikan kembali ya. Paling tidak nanti kita jadi punya bekal teman-teman kita semua untuk memahami atau membaca publikasi yang kita terbitkan ya. Misalnya tadi kalau negatif tidak perlu dibaca negatif tapi kontraksi gitu ya. Nah itu kan luar biasa ya. Jadi nanti bahasa-bahasa umum yang disampaikan oleh pengamat kita paham gitu karena itu produknya kita gitu. Kemudian misalnya negatif tapi ditulisnya dalam kurung gitu ya. Nah itu kan juga negatif gitu kan. Kemudian saya mungkin akan bercerita ya sebelum saya bertanya. Saya pernah dipanggil oleh seorang kabid ya di satu instansi yang bertanggung jawab terhadap ini publikasi PDRB di daerah ya. Saya dipanggil gara-gara dia tidak bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Bupati. Kenapa dalam publikasi PDRB kita di lampiran itu tidak ada satuan gitu? Pertanyaan seperti itu. Nah itu nanti mungkin kita semua harus paham gitu ya. Bagaimana satu satuan itu kok bisa hilang gitu kan? Nanti secara matematika mungkin gampang dijelaskan ya. Misalnya dia sentimeter per sentimeter ya, sentimeter dibagi sentimeter kan jadinya 1 gitu ya. Nanti seperti itu, jadi satuannya semua jadi persen gitu ya. Atau jadi indeks gitu kan, angka indeks. Mungkin nanti Bu Desi bisa memberikan pemahaman lebih lanjut. Dan kita yang biasa di subject matter kita harus pahami betul ya, bahwa di PDRB ini batasan-batasan itu sangat luar biasa ya. Tadi seperti yang disampaikan Bu Desi ya, antara konstruksi dengan real estate itu kan batasannya seperti itu. Nah, kita baru paham ini sekarang gitu. Kemudian saya mungkin akan bertanya ya. Ini sesuatu yang biasa mungkin ya di secara umum. Yang pertama pertanyaan saya, kenapa yang digunakan itu pertumbuhan gitu, bukan perkembangan gitu? Apakah perkembangan PDRB atau perkembangan PDRB itu tidak bisa dihitung gitu? Secara matematika kan harusnya bisa gitu. Jadi apa bedanya pertumbuhan dengan perkembangan? Mungkin itu ya. Yang kedua, kalau tidak bisa dijawab sekarang, tidak harus dijawab sekarang ya. Jadi nanti kita biar tidak berdebat kusir. Nanti kalau mungkin bisa dipending atau di satu sesi tersendiri gitu ya. Itu yang pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita jelaskan seandainya pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru itu tinggi, tapi kenyataannya kita kan masyarakat di Pekanbaru ya, tapi kenyataannya kita merasa bahwa kita hidup ini masih sulit ya, masih sama ya. Ketika pertumbuhan ekonomi negatif, kondisi kita ya seperti ini. Ketika pertumbuhan sudah menjadi positif, kita juga seperti ini gitu. Cara nyari makan juga masih susah gitu. Ini dirasakan secara umum oleh masyarakat. Mungkin nanti Bu Desi bisa jelaskan. Jadi kenapa pertumbuhan ekonomi tidak dinikmati oleh masyarakat? Oke, terima kasih Pak Diro. Ya silakan Bu Desi. Terima kasih Pak Diro atas pertanyaannya. Ini saya mau jawab pertanyaan yang kedua dulu Pak. Karena sejalan juga dengan pertanyaan yang ditanyakan Bang Jali di DM chat. Itu apakah angka perekonomian yang tinggi dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat sudah membaik? Nah, kurang lebih sejalan nih dengan pertanyaan Pak Diro. Kenapa kita merasa ekonomi Pekanbaru itu tumbuh, tapi di kitanya nggak terasa apa-apa gitu. Nah, jawabannya itu karena PDRB itu tidak melihat siapa pemilik, artinya siapa pemilik uangnya itu dia nggak lihat, Pak. Jadi selagi tidak melihat residennya gitu, Pak. Jadi selagi barang dan jasa itu ada di Pekanbaru, dia akan dinilai sebagai pertumbuhan ekonomi Pekanbaru. Nah, misalnya katakanlah seperti ini, di kategori pertambangan misalnya. Oke, yang lebih besar di kategori perdagang hotel lah misalnya, Pak. Hotel. Ketika pertumbuhan hotel Pekanbaru itu tinggi, dia akan menyebabkan perekonomian Pekanbaru tinggi. Tapi kita lihat lagi, pemilik hotelnya siapa? Nah, misalnya katakanlah pemilik hotel itu adalah
seorang di Jakarta. Nah, tentu uang itu akan mengalir ke Jakarta gitu Pak, karena itu uangnya dia gitu Pak, data. Jadi sementara keterlibat pemakaian jasa hotel ada di Pekanbaru, uangnya mengalir ke Jakarta. Nah, pertumbuhan ekonominya akan tercatat di Pekanbaru, tapi uangnya tidak ada di Pekanbaru, gitu Pak. Itu penjelasannya Pak. Nah, jadi dia tidak melihat siapa pemilik uang ini gitu Pak. Jadi, yang dia lihat adalah di mana terjadinya penggunaan barang dan jasa. Nah, sejalan juga dengan pertanyaannya Bang Jali, apakah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dikatakan tingkat kesejahteraan masyarakat sudah membaik? Tidak juga. Kita lihat lagi PDRB per kapita. PDRB per kapita kan jumlah PDRB dibagi jumlah penduduk. Saat jumlah penduduknya tinggi, belum tentu kesejahteraan masyarakat juga tinggi. Kenapa? Karena itu tadi, pemilik uangnya di mana. Kalau misalnya kita hotel, oke, misalnya bukan hotel, konstruksi lah, misalnya dia kontraktor, dia bikin usaha konstruksi di sini, dan dia memang warga Pekanbaru gitu Pak, dia tinggal di Pekanbaru, artinya uang yang dia terima akan dia gunakan lagi di Pekanbaru gitu Pak. Jadi itu akan menaikkan jual belinya di kota Pekanbaru sendiri. Mungkin itu akan lebih terasa sama kita gitu Pak. Nah, kalau di sini di PDRB lapangan usaha, kita melihatnya dari sisi lapangan usaha. Nah, kalau untuk merasakan di sisi kita melihatnya dari PDRB pengeluaran. Dari PDRB pengeluaran itu, salah satu komponennya itu adalah pengeluaran rumah tangga. Jadi, di PDRB pengeluaran ada 7 sektor. Dari pengeluaran rumah tangga, pengeluaran lembaga non-profit, PMTB, pengeluaran pemerintah, sampai akhirnya ekspor-impor. Nah, ketika kita merasa pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi di kitanya biasa-biasa aja, mungkin tingginya pertumbuhan ekonomi Pekanbaru itu karena kegiatan ekspornya yang tinggi, atau karena pengeluaran pemerintahnya yang tinggi, gitu Pak. Jadi, di kitanya mungkin nggak terasa apa-apa, di kitanya biasa aja, gitu Pak. Jadi tingginya itu bisa jadi karena pengeluaran pemerintah yang tinggi atau kegiatan ekspor Pekanbaru yang tinggi gitu Pak. Sementara pengeluaran rumah tangganya biasa-biasa aja sebenarnya itu Pak. Kemudian pertanyaan Pak Diro yang kenapa disebutnya pertumbuhan tidak perkembangan. Nah, kalau perkembangan itu kalau yang diingat kalau perkembangan itu selisih gitu kan Pak. Kalau pertumbuhan itu dia rasio. Benar nggak ya Pak kayak gitu? Jadi kalau perkembangan itu seperti kalau matematis itu perkembangan itu delta. Kalau misalnya X1 dan X2. Nah, perkembangan itu adalah delta X, X1 kurang X2. Kemudian kalau pertumbuhan dia itu adalah X1 kurang X2 kurang X1 dibanding dengan X1. Sama seperti misalnya kita oh ya oke. Sedikit lagi Bang. Seperti misalnya kita bawa mobil yang ketika kita berpindah dari satu titik ke titik yang lain, kita menyebutnya laju. Berapa lajunya? Berapa laju sehingga mobil ini berpindah dari satu titik ke titik lain? Tidak menyebutnya perkembangan. Seperti itu sih Pak penjelasan sederhananya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya Pak. Oke, terima kasih Desi. Kita beri aplaus lagi, walaupun nggak kedengeran. Tepuk. Oke, terima kasih banyak. Banyak banget nih pengetahuan nih dapat, bahkan masukan dari Pak Diro, Pak Manurung udah menambah hasanah pengetahuan kita mengenai PDRB, khususnya pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk melengkapi pagi ini biar lebih semangat kita untuk bekerja ke depannya, kami mohon kesediaan Pak Ajit untuk bisa menambahkan dan memberikan arahan kepada kami terkait kegiatan kita pagi ini. Silakan Pak Ajit. Terima kasih Pak Aris ya, Bu Desi luar biasa ya. Terima kasih dengan waktu yang singkat bisa menjelaskan. Memang kalau melihat PDRB atau pertumbuhan ekonomi harus lengkap. Ini baru cerita dari sebelah sektor ya, per sektor ekonomi. Tapi ketika ada pertanyaan yang lain, kenapa tidak terasa gitu, harus dilihat juga dari PDRB pengeluarannya gitu. Jadi saling melengkapi. Makanya mungkin di kesempatan yang lain bisa dimasukkan lagi penjelasan tambahan tentang PDRB menurut pengeluaran supaya pengetahuan kita semua jadi lebih lengkap.
secara umum ya pertanyaan-pertanyaan teman-teman mungkin yang belum terlalu dipahami bisa dijawab dengan baik ya, luar biasa. Harapan saya besok atau di waktu yang lain teman-teman statistis yang lain atau KF-nya juga boleh bisa memberikan paparan pada kita, membagi pengetahuannya supaya kita semua bisa punya pengetahuan yang kurang lebih sama lah sebagai pegawai BPS, tahu tentang pertumbuhan ekonomi, inflasi, kemiskinan dan seterusnya. Ketika kita ngobrol atau apa di luar mewakili BPS, sebagai orang BPS kita memang paham tentang angka yang dihasilkan BPS. Saya tidak akan mengulas mengenai pertanyaan atau apa paparan tadi. Saya rasa sudah cukup baik, sudah cukup bagus. Terima kasih Bu Desi, Pak Manurung, Pak Diro, dan teman-teman semua, Pak Jali lewat chat tadi ya. Memang tadi bagus diakhiri dengan baca di bukunya gitu ya. Memang harus dibaca. Kita buat, kita nulis, ya dibacalah gitu. Kita nyusunnya sudah susah, mari sama-sama kita tinggal membaca saja, kita baca gitu supaya bisa dapat pemahaman. Kalau belum paham juga tanya langsung sama yang nulis gitu ya. Mungkin itu. Mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa nyusul untuk menyampaikan berbagi pengetahuannya. Kita coba nanti dikemas dengan baik gitu supaya bisa diupload ke medsos kita supaya bisa menjangkau lebih banyak lagi masyarakat. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Semoga kita semua dalam kondisi sehat, kondisi selamat. Hati-hati di jalan. Salam untuk teman-teman semua, keluarga semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mengikuti kegiatan dengan sangat baik sekali. Terima kasih juga kepada Pak Ajib dan Desi dan semua teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Semangat untuk menjalankan kegiatannya di hari ini. Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin robbal alamin. Terima kasih. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.